nas Al-Quran dan hadis dan ijma' ulama mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Kalau kemudian ada seorang muslim mengatakan, bagi saya Yahudi tidak kafir, atau mengatakan, bagi saya Nasrani kalau berbuat baik nggak boleh dianggap kafir, dia mungkin saja masuk surga, maka orang yang mengatakan seperti itu, dia menjadi kafir berdasarkan ijma' ulama. Karena orang yang tidak mengkafirkan orang kafir seperti Yahudi dan Nasrani, berarti dia mengingkari Al-Quran, mendustakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan mendustakan ijma' ulama. Al-Quran dengan tegas mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan al-musyrikin, semua orang yang menuhankan atau menyembah kepada selain Allah, meskipun dia masih menyembah Allah, maka Allah mengatakan mereka adalah orang-orang kafir. Allah tegaskan lagi, tempat mereka di neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Ini menunjukkan mereka betul-betul kafir. Karena orang muslim, seburuk-buruknya dia, nggak akan kekal di neraka, meskipun dia mendapatkan azab karena banyak dosa yang dia lakukan. Kemudian Allah tegaskan lagi, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Makanya jemaah sekalian, suatu keanehan jika seorang muslim memandang orang-orang kafir itu dengan pandangan pemuliaan, sampai nunduk-nunduk di hadapan dia, cium tangan, cium kepala. Itu hal yang sangat aneh. Sementara Allah mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Bagaimana bisa orang yang Allah hinakan lalu kita muliakan? Inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah orang-orang musyrik itu kecuali seperti hewan, bahkan mereka lebih sesat, lebih bodoh daripada hewan. Wa man adallu mimma yad'u min dunillah. Di ayat yang lain Allah menegaskan, dan siapakah yang lebih sesat, lebih bodoh daripada orang yang menyembah kepada selain Allah. Allah hinakan mereka, tidak pantas kita memuliakan mereka, kecuali kita ingin mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah bukan hanya menegaskan mereka kafir, tapi kekal di neraka dan seburuk-buruknya makhluk. Ayat yang lain, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah Al-Masih, Isa putra Maryam. Kalau kita mengatakan mereka tidak kafir, berarti kita mendustakan ayat ini. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah satu dari yang tiga. Ini pengkafiran yang sangat jelas, langsung dari kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini yang pernah mendengar tentang aku, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati sebelum masuk ke dalam agama yang aku bawa, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Kalau kita mengatakan mereka mungkin saja selamat karena dalam agama mereka masih ada kebaikan, berarti kita mendustakan hadis ini, mendustakan satu hadis Nabi SAW yang kita tahu hadis itu sahih, juga termasuk pembatal keislaman yang disepakati para ulama. Kemudian nukilan ijma', di antaranya dinukil oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitab beliau Al-Fisal. Beliau mengatakan, wahumul yahud wan nasara wahum kuffarun bila khilafin min ahadin minal ummah. Mereka Yahudi dan Nasrani, para ulama tidak berbeda pendapat bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Wa man ankara kufrahum fala khilafa min ahadin minal ummah fi kufrihi wa khurujihi anil Islam. Dan barang siapa mengingkari kekafiran mereka, tidak meyakini mereka kafir, maka juga tidak ada perbedaan pendapat ulama, dia pun menjadi kafir dan keluar dari Islam. Jadi di sini beliau menukil dua ijma' ulama, dua kesepakatan ulama. Pertama, Yahudi dan Nasrani itu kafir. Yang kedua, orang yang tidak mengkafirkan mereka juga menjadi kafir. Sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Seringkali saya ingatkan, penting dalam masalah hukum, jika ada ijma' ulama padanya, kita sebutkan. Untuk mengingatkan kita semuanya, di sini nggak menerima perbedaan pendapat. Kalau ulama sudah sepakat, tidak boleh lagi ada perbedaan pendapat. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.